Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, materi kita untuk minggu kali ini adalah larutan penyangga. Nah, untuk larutan penyangga, anak-anak ibu, kita bisa lihat di sini untuk kompetensi dasarnya, yaitu pada kognitifnya, yaitu kita dapat menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Nah, untuk psikomotoriknya kita lihat di sini, anak-anak ibu mampu membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Nah, kita lihat di sini dengan judul larutan penyangga, kita lihat dalam contoh sehari-hari. Apa itu larutan penyangga? Nah, kalau anak-anak ibu bisa lihat pasien yang ada di rumah sakit yang sedang terbaring, itu menggunakan infus. Nah, di situ menandakan bahwasanya sistem larutan penyangga di dalam tubuh pasien tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sedangkan kita masih bisa berdiri tegak atau mengikuti pembelajaran ini, berarti sistem larutan penyangga di dalam tubuh kita itu masih berjalan normal. Nah, begitu juga misalnya kita lihat karang atau terumbu karang yang ada di lautan itu juga memanfaatkan larutan penyangga. Apa sih larutan penyangga? Nah, larutan penyangga ini adalah larutan yang mampu mempertahankan derajat keasaman pH pada asam ataupun basa di dalam suatu larutan. Jadi dia mampu mempertahankan derajat keasamannya, anak-anak ibu. Ya. Berikut ini kita lihat yang termasuk dalam larutan penyangga itu. Yang pertama di situ adalah campuran asam lemah dengan garamnya. Nah, garam itu adalah garam yang berasal dari asam lemah. Nah, kita lihat di sini asam lemahnya adalah CH3COOH, sedangkan garamnya adalah CH3COOK. Yang kedua, campuran basa lemah dengan garam. Tentu saja garamnya yang berasal dari basa lemah. Nah, untuk basanya adalah NH4OH, sedangkan garamnya kita ambil di sini adalah NH4 2 kali SO4. Larutan buffer memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, jadi untuk larutan buffer, jika larutan tersebut diencerkan, yaitu dengan penambahan sedikit asam maupun sedikit basa, maka pH larutan buffer tersebut hanya sedikit saja berubah atau bahkan tidak mengalami perubahan. Nah, jadi anak-anak ibu, di sini dikatakan bahwasanya pH larutan penyangga hanya sedikit mengalami perubahan walaupun ditambah sedikit asam maupun sedikit basa. Nah, ingat ya anak-anak ibu, di sini sedikit asam ataupun sedikit basa. Jangan misalnya kita ambil larutan buffernya 100 ml. Nah, terus kita tambah asam sulfatnya nanti 1 liter. Nah, bukan seperti itu ya maksudnya. Jadi dia sedikit. Oke. Berikutnya, bagaimana sih pembuatan larutan penyangga? Nah, untuk pembuatan larutan penyangga asam, kita bisa lihat di sini bahwasanya larutan penyangga asam itu terdiri atas asam lemah dengan basa konjugasi. Jadi, cara membuat larutan ini adalah dengan mencampurkan asam lemah dan garamnya, atau bisa juga mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Nah, untuk pembuatan larutan penyangga basa, kita bisa lihat di sini yaitu yang terdiri dari basa lemah dengan asam konjugasi. Nah, dapat juga kita mencampurkan basa lemah dengan garamnya atau basa lemah yang berlebih dengan asam kuat. Nah, anak-anak ibu sudah tahu kan mana-mana yang bersifat asam lemah, mana-mana yang bersifat asam kuat, basa lemah maupun basa kuat. Nah, untuk rumusan larutan penyangga kita bisa lihat di sini. Untuk larutan penyangga asam, maka konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali A per G kali valensi. Nah, di sini adalah jumlah mol asam, sedangkan G di sini adalah jumlah mol
garam. Nah, di situ ada valensi, yaitu jumlah anion sisa asam yang dilepaskan garam. Nah, untuk rumusan larutan penyangga basa kita bisa lihat di sini konsentrasi OH- sama dengan Kb kali B per G kali valensi. Nah, tentulah di sini untuk Kb-nya konstanta ionisasi basa lemah, sedangkan B-nya adalah mol basa dan G-nya adalah mol garam. Bagaimana kemanfaatan larutan penyangga tersebut? Nah, kita lihat di sini, larutan penyangga mampu mempertahankan pH dalam darah. Jadi dalam darah kita ini larutan penyangga itu mampu mempertahankan pH dalam darah. Yang kedua, larutan penyangga itu ada di dalam air liur kita atau air ludah. Jadi berlangsung tanpa kita sadari bahwasanya sistem ataupun larutan penyangga ada di dalam air ludah kita. Nah, oke. Yang ketiga, larutan penyangga di sini mampu menjaga kesetimbangan pH pada tanaman juga. Nah, oke. Bagaimana contoh-contoh pengerjaan untuk soal-soal larutan penyangga? Kita bisa lihat di sini. pH larutan yang terbentuk dari campuran 100 ml HCN 0,1 molaritas dan 50 ml NaCN 0,2 molaritas. Nah, langkah pertama anak-anak ibu adalah mencari jumlah mol asam dan garam. Apa rumusnya? Volume kali molaritas. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusannya di sini adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka kali A per G kali valensi. Nah, dari mana kita bisa di sini tahu H+? Nah, kita lihat di sini. HCN itu merupakan asam, maka tentulah kita memakai konsentrasi H positif. Nah, yang kedua, anak-anak ibu bisa lihat di situ ada harga Ka, berarti kita pakai konsentrasi H positif sama dengan Ka kali A per G kali valensi. Sehingga didapatlah untuk konsentrasi H positifnya 4 kali 10 pangkat min 5 dan untuk pH-nya 5 dikurang log 4. Untuk contoh yang kedua, sebanyak 50 ml NH3 0,2 m dicampur dengan 100 ml NH4Cl 0,1 m. Nah, kita lihat di sini yang pertama tetap mencari jumlah mol basa yaitu NH3 dan jumlah mol garam yaitu NH4Cl. Nah, setelah itu barulah kita cari konsentrasi OH negatif. Didapatlah dia sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, untuk pH-nya kita lihat di sini. Ingat, pH tambah pOH sama dengan 14. Maka pH sama dengan 14 dikurang pOH sehingga dapatlah 14 dikurang 5 sama dengan 9. Oke, demikian anak-anak ibu untuk materi kita larutan penyangga. Nah, nanti kita akan lanjutkan pengerjaan soal-soal yang ada di modul. Ingat anak-anak ibu, tiada kesuksesan tanpa kerja keras dan teruslah belajar walaupun sedikit demi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.